Selamat pagi teman-teman. Pada hari ini saya akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu teknik mengetahui sikap aneh seseorang. Terkadang dalam diri kita timbul rasa atau tingkah yang susah dimengerti oleh orang lain, atau lebih sering disebut dengan sikap aneh. Untuk membaca sikap aneh dari seseorang, tentunya membutuhkan teknik dan trik yang jitu, sebab tidak semua orang yang tingkah aneh bisa dibaca pikirannya. Pada bab ini akan membantu Anda yang kesulitan membaca sesuatu yang tersembunyi dari sikap aneh orang di sekitar kita. Ini bukan berarti harus menjadikan diri kita orang yang suka curiga, tapi bersikap waspada itu tidak ada salahnya. Karena sambil berlatih membaca pikiran orang, kita bisa berusaha bersikap dan memberi respon yang benar. Di bawah ini beberapa contoh sikap-sikap aneh dan bagaimana artinya. Apabila orang-orang di sekitar Anda tiba-tiba sering mencuri-curi pandang melihat Anda dari jauh maupun dekat, dengan wajah seperti orang berpikir, itu bisa bermakna berikut ini. Dia sedang berpikir untuk mencoba melakukan sesuatu yang dipikirnya bisa membuat Anda marah atau tidak disukai oleh Anda, atau dia masih mempertimbangkan kemungkinan respon Anda. Dia sedang berpikir untuk mencoba untuk menyampaikan sesuatu dan mempertimbangkan kemungkinan respon Anda. Apabila Anda seorang karyawan atau pekerja, berarti dia berusaha pulang dari kantor lebih cepat dari biasanya dengan diam-diam. Perhatikan meja kerjanya yang mulai dibersihkan secara perlahan dan sembunyi-sembunyi. Apabila Anda seorang pimpinan atau bos, hari dia berusaha mencari waktu untuk memarahi Anda. Periksa apakah Anda sudah melakukan suatu kesalahan atau dia berusaha meminta bantuan Anda, tetapi takut didengar atau diketahui karyawan yang lain, atau bantuan yang bersifat pribadi, bukan dinas. Kalau Anda tidak mau menerima kedua kemungkinan ini, segeralah menjauh atau mencari kesibukan di lain tempat, atau keluar kantor. Apabila Anda adalah orang tua, berarti dia berpikir untuk meminta bantuan Anda tapi takut mengganggu kesibukan Anda. Atau dia berpikir untuk meminta uang untuk suatu keperluan dan masih mempertimbangkan kemungkinan respon Anda. Apabila orang di sekitar Anda tiba-tiba menjadi lebih ramah dan banyak bicara dengan Anda lebih dari biasanya. Anak remaja, dia sedang jatuh cinta dan berbahagia dengan hubungannya itu dan berusaha mengambil hati Anda atau persetujuan Anda mengenai pilihan hatinya. Anak atau istri atau suami atau orang tua atau mertua atau tetangga, dia sedang mencoba mengambil hati Anda karena membutuhkan sesuatu atau bantuan dari Anda. Biasanya hal ini dilakukan setelah mereka berpikir seperti disebut pada poin satu di atas, atau juga sesudah menerima bantuan atau pemberian dari Anda dengan maksud menyenangkan hati Anda. Poin berikutnya, anak atau istri atau suami atau karyawan atau bawahan dan lain-lain. Dia sedang berbahagia karena baru gajian, baru dapat rezeki lainnya atau usahanya. Bersama istri atau suami atau pasangannya tadi malam sukses. Poin berikutnya ada pimpinan atau bos. Dia sedang mencoba ngambil hati Anda untuk suatu bantuan yang diharapkannya di luar urusan dinas atau pribadi. Atau dia sedang merasa bahagia untuk urusan uang, kesenangan, atau rumah tangga. Apabila orang di sekitar Anda tiba-tiba mengambil jalan lain atau membelok ketika secara tidak sengaja akan bertemu dengan Anda, baik di jalan maupun di rumah. Poin pertama, anak atau istri atau suami atau karyawan atau bawahan. Dia sedang mencoba menyembunyikan sesuatu yang sedang dibawanya atau dipakainya. Poin berikutnya ada anak atau istri atau suami atau pimpinan atau bos atau karyawan atau bawahan atau dan lain-lain. Apabila bertemu Anda di jalan, dia merasa takut apabila Anda bertanya atau mengetahui dari mana atau kemana tujuan perjalanan mereka. Poin berikutnya ada membahas mengenai orang di sekitar Anda yang selalu berusaha menghindar atau mengalihkan pembicaraan dari suatu topik ketika sedang berbicara dengan Anda.
Poin pertama ada anak atau istri atau suami atau teman atau tetangga dan lain-lain. Dia sedang mencoba mengalihkan pembicaraan ke arah yang diinginkannya. Jadi tunggu saja pembicaraan apa itu. Poin berikutnya ada anak atau istri atau suami atau teman atau tetangga dan lain-lain. Dia sedang berusaha menghindar dari topik yang merupakan kelemahan atau kekurangannya, atau dia menghindari topik yang berhubungan dengan kesalahan yang sedang atau sudah dilakukannya. Apabila topik yang dibahas mengenai perselingkuhan dan istri atau suami berusaha membelokkan arah pembicaraan, Anda perlu waspada. Orang di sekitar Anda yang tiba-tiba kelihatan gugup sehingga gagap atau salah jawab ketika menjawab pertanyaan mengenai dari mana dia datang, kemana dia pergi, atau dengan siapa dia pergi. Pertama, anak atau istri atau suami. Dia sedang berusaha menutupi kejadian yang sesungguhnya atau berbohong kepada Anda. Apabila untuk pertanyaan pertama jawaban yang diberikannya begitu tegas dan meyakinkan, cobalah dengan memberikan pertanyaan kedua yang masih berhubungan dengan pertanyaan pertama. Karena biasanya orang yang berbohong hanya berpikir untuk mempersiapkan jawaban satu pertanyaan dan jarang mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan kedua atau ketiga dan akan terlihat gugup. Poin berikutnya membahas orang di sekitar Anda yang tiba-tiba tampak gugup dan bersikap manis dibuat-buat ketika Anda datang secara tiba-tiba. Pertama, ada anak atau istri atau suami atau karyawan atau bawahan. Dia sedang berusaha menyembunyikan sesuatu yang dipegangnya atau disimpannya di suatu tempat. Sikap ini biasanya dilanjutkan dengan berusaha menggiring Anda untuk menjauhi tempat tersebut dan sambil berbicara dengan arah pembicaraan yang tidak jelas atau tidak fokus dan sering tidak penting. Atau dia sudah melakukan sesuatu yang menurutnya tidak disukai oleh Anda atau tidak ingin diketahui oleh Anda saat itu. Bisa jadi sebuah kejutan, sehingga dia berusaha menutupinya dengan mengajak berbicara mengenai hal-hal lain secara tidak fokus. Orang-orang sekitar Anda yang sedang berkumpul dan mengobrol tiba-tiba diam ketika Anda muncul di tengah-tengah mereka dan terjadi saling pandang di antara mereka. Mereka sedang membicarakan sesuatu hal yang tidak boleh diketahui oleh Anda atau sedang membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan Anda. Masih banyak sikap-sikap aneh lain dari orang sekitar yang pernah dialami oleh kita. Tapi paling tidak secara umum hal seperti tersebut di atas sering dialami oleh kita. Semoga apa yang terungkap di atas dapat kita manfaatkan untuk kebaikan.